Drama last minute mewarnai Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Anies Baswedan yang sebelumnya sempat digadang-gadang kembali maju di Jakarta tak bisa berkutik karena parpol tak ada yang mengusungnya. Pun hal serupa terjadi di Pilkada Jawa Barat hingga malam tadi. Kita bahas lengkapnya bersama juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, dan Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat malam, Mas Sahrin, Mas Agung. Selamat malam dan selamat. Selamat malam. Saya ke Mas Sahrin dulu. Sebenarnya apa yang terjadi di last seconds bahkan di detik-detik terakhir kemarin Pilgub Jawa Barat yang terbaru. Sebenarnya ada tawaran atau tidak dari PDI Perjuangan ke Mas Anies untuk maju di Pilgub Jawa Barat? Ya, jadi memang di saat-saat terakhir bahwa ada tawaran itu, ada tawaran Dari dari partai politik yang meminta agar Mas Anies bersedia untuk ikut di pilkada di Jawa Barat. PDIP Ya. itu? Dan tentunya ya itu adalah sebuah Nggak mau jawab kehormatan, ya, Mas Sahrin? sebuah kepercayaan dan ya kita tahu bahwa akhirnya dengan pertimbangan aspirasi yang justru muncul dan berkembang itu adalah dari DKI Jakarta. Kita tahu bahwa itu baik dari warga masyarakat maupun dari partai politik di tingkat wilayah ada 4 partai politik yang meminta Anies untuk maju sebagai calon gubernur. Sementara di Jawa Barat kan berbeda. Di Jawa Barat kita tidak melihat bahwa ada panggilan itu. Oleh karenanya Mas Anies memutuskan bahwa tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Oke, kalau tidak ada aspirasi, kenapa kemarin situasinya sampai malam hari bahkan DPC PDIP Kota Bandung bilang bahwa 95% Anies Ono. Lalu di detik-detik terakhir akhirnya Mas Anies nggak jadi. Padahal sebelumnya staf susnya Mas Anies sempat bikin status di X bahwa train to Bandung, isinya begitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya Mas Sahrin? Kenapa Ya, bisa batal itu. di last seconds? Ya, jadi memang ada perbincangan itu. Kita harus akui bahwa perbincangan tentang Jawa Barat itu ada dan kalaupun ya masalah tiket itu kan sangat pribadi dan itu tidak lantas mewakili ke semua tim dari Mas Anies. Nah, oleh karenanya perbincangan itu dan ya kita menjawab dengan baik dan tentunya karena kita tahu bahwa hubungan Mas Anies dengan partai-partai tersebut berlangsung baik. Dan sampai terakhir akhirnya disampaikan bahwa memang Mas Anies tidak maju untuk Jawa Barat. Hal lain bahwa hubungan antara Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan ini adalah hubungan yang sangat strategis. Ada kesamaan pikiran, ada gagasan, ada platform perjuangan yang sama. Kita lihat bahwa, nah ini adalah sebuah kerjasama yang sifatnya tidak hanya soal pilkada, tapi melampaui dari itu adalah untuk bagaimana mewujudkan cita-cita nasional kita. Ya, partai Anies politik. sendiri Ya. memiliki konsentrasi tentang pewujudan keadilan, kesetaraan, membangun Indonesia yang lebih baik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah agenda-agenda besar yang tentunya harus dibangun dengan membangun kerjasama politik dengan kekuatan partai yang lain. Apalagi kita tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah menjadi hubungan strategis politis antara Anies dan juga PDI Perjuangan. Nah, kalau Mas Hasto bilang bahwa tidak ada pembicaraan untuk Jawa Barat adanya DKI Jakarta. Tapi Kang Ono tadi bilang bahwa sebenarnya ada nama Anies. Nah, jadi sebenarnya apakah ada miskomunikasi antara misalnya DPD PDIP dan DPP PDIP komunikasi dengan tim Mas Anies soal Jawa Barat ini? Tidak ada yang salah dalam komunikasi. Hanya pertimbangan kita bahwa memang Mas Anies itu lebih banyak panggilan dan aspirasi dari warga masyarakat itu di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Nah, melihat itu maka ya diputuskan bahwa memang bukan Jawa Barat yang menjadi tempat Mas Anies. Nah, oleh karena itu diputuskan untuk tidak apa namanya tidak maju di Jawa Barat. Nah, walaupun memang kita tahu bahwa syarat untuk mendaftarkan Mas Anies ya itu sudah cukup lengkap, sudah komplit, artinya memenuhi syarat untuk daftar di KPU. Tapi kan tidak hanya sekedar maju, kita Oke. memiliki agenda besar yang terkait dengan bagaimana gagasan-gagasan Indonesia ke depan. Jadi tidak lantas kerjasama Anies Baswedan dan PDI Perjuangan hanya sebatas pilkada, tapi tentunya lebih dari itu, lebih panjang dari itu, dan masih banyak agenda-agenda strategis lainnya untuk ke depan.
Dan ini tentunya harapan kita kerjasama dengan PDI Perjuangan juga begitu dalam konteks jangka yang lebih panjang, tidak hanya di momentum pilkada ini. Mas Arin, ada intervensi dari luar, dari kekuasaan atau tidak dengan gagalnya Mas Anies? Karena Kang Ono bilang ini karena dijegal Mulyono and the gang. Ke siapa merujuknya? Ya, kalau dari sisi Mas Anies tentunya tidak ada ya, tidak ada tekanan ke Mas Anies, tidak ada upaya-upaya itu terhadap Mas Anies. Kalau terhadap partai politik kan kita nggak tahu, itu tentunya partai politik yang merasakan itu. Tapi dari sisi Mas Anies sejauh ini tidak ada hal-hal yang dikatakan sebagai tekanan secara personal terhadap pencalonan Mas Anies Baswedan. Nah, namun kalau untuk partai-partai tentunya partai-partai yang lebih tahu, yang tentunya merasakan terhadap yang mungkin mereka lebih tahu dibanding karena itu adalah instrumen internal atau dinamika internal atau hal-hal internal yang dirasakan oleh partai tersebut. Karena tadi Mas Anies di video kan bilang bahwa partai mana sekarang yang tidak tersandra kekuasaan. Nah, ini merujuk kepada gagalnya Mas Anies maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat kah? Ya itu kan pertanyaan. Jadi bentuknya adalah pertanyaan. Nah, sehingga tentunya publik bisa menjawab. Nah, makanya dari sisi itu, dan kita tahu juga ternyata bahwa hampir sebagian besar partai ini kan sudah juga menyatakan menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Kita tahu koalisi partai politik yang saat ini kan tidak hanya koalisi Indonesia Maju, tapi kan sudah koalisi Indonesia Maju plus plus. Dan yang di luar itu kan hanya PDI Perjuangan. Jadi artinya bahwa yang akan menjalankan pemerintahan ke depan, ini adalah koalisi besar, hampir 100% partai, sehingga hanya menyisakan satu partai di luar. Nah untuk itu maka ketika bahwa apakah apa namanya ada pertanyaan yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Anies yaitu adalah sesuatu yang wajar. Dan untuk itu itulah yang menjadi satu jalan baru untuk memikirkan apa kekuatan politik yang harus dibangun ke depan. Nah, Mas Agung, bagaimana menarik benang merahnya dengan pertanyaannya Mas Anies yang secara politik itu juga bisa jadi pernyataan. Partai mana yang tak tersandra dengan kekuasaan? Mencalonkan saja sudah berisiko tadi kata Mas Anies. Di sisi lain juga Kang Ono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat bilang bahwa ini dijegal oleh Mulyono and the gang. Ya, kalau dalam konteks Jakarta, saya melihatnya memang alasan Mas Anies gak maju lebih ke eksternal ya, Friska. Apa itu? Tapi kalau di Jawa Barat, ya karena ada bekerjanya instrumen invisible hand ya, instrumen-instrumen yang memang tidak menghendaki Anies maju karena beresiko ketika nanti beliau dapat panggung, maka instrumentasinya, orkestrasinya bisa berdampak di 2029. Dan Kekuasaan atau siapa yang dimaksud? Artinya pemerintahnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo juga? ya saya hanya menyederhanakan invisible hand saja, Friska. Jadi invisible hand yang punya otoritas untuk mengatur ya mengendalikan ya politik kita sampai hari ini seperti itu. Nah, tapi kalau dalam konteks Jawa Barat memang harus diakui lebih banyak alasannya tidak maju karena internal, karena pertimbangan-pertimbangan elektoral juga mungkin. Sampai hari ini tidak ada survei yang menempatkan Mas Anies sebagai kandidat yang potensial di Jawa Barat ya. Walaupun di Pilpres suara Mas Anies cukup lumayan ya, prosentasenya 30%-an kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi saya melihat ada dua hal yang perlu kita bedakan. Di Jakarta alasannya lebih ke eksternal, tapi di Jawa Barat alasannya lebih internal. Kenapa kalau misalkan maju di Jawa Barat dipaksa, ada kesan kelihatan Mas Anies terlalu ambisius ya, ingin dapat posisi, ingin dapat porsi untuk tetap berada di orbit kekuasaan. Tapi ketika Mas Anies menolak itu, saya kira patut kita apresiasi. Saya angkat topi seperti itu, dan ini membuktikan bahwa tidak semua politisi ya harus punya posisi ketika ingin berkiprah di Republik gitu. Ada banyak cara, ada banyak media yang bisa dioptimasi, dan saya tadi mendengar pidato Mas Anies dengan durasi 14 menit lebih ya. Itu sangat menarik, dan saya kira kabar baik bagi demokrasi kita karena oposisi kita belum banyak, hanya PDIP. Namun ketika Mas Anies bisa menggunakan panggung untuk menyeimbangkan pemerintahan, check and balances akan lebih optimal, dan saya kira publik menanti itu. Nah, karena saat ini belum berparpol, meskipun nanti kita akan bahas soal ada rencana membuat partai politik, tapi posisi mana yang bisa dilakukan untuk check and balances? Ya, saya kira tidak harus menjadi partai ya, kita menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan. Ketika kemarin ada kawal putusan MK,
Saya kira banyak organisasi maupun masyarakat sivil bahkan sampai level aktor, komika dan seterusnya terpanggil. Bahkan profesi-profesi yang selama ini tidak muncul kayak psikolog, akuntan ya, eh, perencana keuangan dan seterusnya, profesi-profesi baru YouTuber itu tampil di panggung depan politik kita menyuarakan aspirasi dan itu punya punya dampak yang luar biasa besar. Akhirnya mampu menggerakkan secara organik kekuatan-kekuatan massa di luar bayangan kita ya, bahkan mahasiswa yang selama ini menjadi pakem bahwa mereka harus mengambil peranan di panggung depan juga terbantu dengan kehadiran itu, dan itu yang ditakutkan oleh penguasa manapun ketika seluruh elemen masyarakat bukan hanya yang utama ya, NGO, LSM, mahasiswa kampus juga turut terlibat. Ini berarti menjadi gerakan semesta dan ini harus diwaspadai oleh bukan hanya pemerintahan Presiden Jokowi, tapi besok pemerintahan Presiden Prabowo Gibran harus hati-hati ya, kalau tidak mereka bisa mendapatkan ya snowball effect dari residu-residu kekuasaan yang minor di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hmm. Nah kalau Mas Sal, bagaimana untuk membacanya? Karena Mas Anies ini kan bilang ada kemungkinan bahwa akan nantinya Mas Harin untuk membuat partai politik. Nah, bagaimana plannya ini? Realnya seperti apa, Mas Harin? Ya, baik. Tentunya ini sedang masih dalam pertimbangan. Itu adalah opsi yang sudah dibuka oleh Mas Anies, bahwa kita tahu Indonesia, pilar demokrasi adalah salah satunya adalah partai politik. Untuk itu pelembagaan demokrasi di dalam partai politik ini menjadi penting. Oleh karenanya bahwa eh, partai politik menjadi saluran aspirasi formal yang diakui secara konstitusional, ini yang harus dibangun. Bahwa edukasi politik di situ, rekrutmen kepemimpinan politik di situ, dan juga artikulasi politik juga di situ. Sehingga nantinya ya tentunya Mas Anies tidak lagi secara personal mengekspresikan hal tersebut, tapi juga secara institusional. Sehingga kekuatannya menjadi lebih organisatorik dan juga berjejaring hal yang lebih kuat. Nah, oleh karenanya pilihan-pilihan ini adalah pilihan yang rasional, bahwa ada latar belakang elektoral yang sudah dimiliki, ada gagasan-gagasan yang diperjuangkan, dan juga ada kekuatan formal yang sudah tersedia. Nah, oleh karena itu maka pilihan membangun partai politik adalah pilihan yang sangat rasional bagi seorang Anies Baswedan. Ketika partai-partai yang lain sudah menentukan posisinya di dalam pemerintahan, maka tentunya mengisi ruang di luar pemerintahan ini menjadi penting. Oleh karenanya pilihan untuk mengisi itu tidak lagi menjadi tindakan personal, tapi sudah menjadi harapannya ke depan adalah tindakan institusional. Nah, oleh karenanya inilah yang sedang tahapan-tahapan ini sedang dipikirkan untuk dijadikan opsi secepatnya. Nah, Mas Agung, rasionalnya Ya. bagaimana untuk menimbang? Karena kan untuk organ relawan, ormas, dan parpol ini berbeda untuk membentuknya, apa yang dibutuhkan, termasuk juga implikasinya. Untuk politisi seperti Mas Anies, dengan modal elektoral seperti saat ini, modal ketokohan seperti saat ini, mana yang paling rasional? Ya, saya kira karena party ID di Indonesia itu sangat rendah dan bergantung dengan figur ID, maka momen Mas Anies seperti sekarang ini perlu dikanalisasi dalam instrumen yang lebih formal ya, dalam konteks kita berdemokrasi yaitu partai politik gitu. Nah, saya kira masih butuh proses, butuh waktu, tapi yang jelas memang harus dikanalisasi apapun lah bentuknya, walaupun ujungnya nanti partai ya. Karena ketika mau ikut pemilu ataupun kompetisi elektoral harus ada partai. Pun kalau tidak akan sangat menantang ya calon Ya. independen dan seterusnya dalam konteks pilkada atau pilpres seperti itu. Jadi saya rasa dengan momen seperti sekarang sangat positif, bisa terbentuk institusi apapun ya, partai ataupun ormas, karena mumpung masih ada momennya gitu. Karena politik itu adalah soal momentum. Hmm. Kalau momentum lewat, ya orkestrasinya akan semakin kurang maksimal. Nah, sekarang ada momen di mana eh, masyarakat sipil kembali bangkit ya. Kemudian yang kedua ada momen pilkada, yang ketiga ada momen di mana Anies Baswedan sedang dizolimi seperti itu, dan ada momen di mana publik butuh kekuatan oposisi alternatif di luar PDIP Perjuangan. Saya kira harus cepat supaya tidak ada yang terlewat, Friska. Bisa cepatnya kapan, Mas Harin?
Ya, kita sesegera mungkin, secepat-cepatnya, dilaksanakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, modalnya gimana? Modal untuk membangun kalau untuk secara formalnya kan partai politik mencalonkan terganjalnya Mas Anies dengan parpol di tahun ini. Nah, bagaimana secara konkret yang membangun langkah menuju itu? Ya, satu hal kita tahu bahwa demokrasi ada dua tipologi. Yang pertama adalah demokrasi partisipatorik, di mana rakyat berpartisipasi secara aktif, dan yang kedua adalah ada mobilisasi politik misalnya. Nah, kita berharap bahwa sebagaimana kita tahu, kekuatan Mas Anies dalam setiap momentum elektoral itu adalah pada kekuatan relawannya. Kekuatan relawan yang ada ini itu sangat partisipatif dan mereka melakukan ekspresi politik secara mandiri. Mandiri dalam artian bahwa pikiran-pikirannya, sarana prasarananya, dan juga terhadap seluruh dukungan kegiatannya. Nah, ini tentunya adalah satu model partisipasi demokrasi yang kita melihat ini adalah peluang. Nah, peluang itu artinya harus dibangun sehingga ada kanalnya. Kanalisasi inilah yang kita harapkan ketika nanti terbuka, muncul secara masif partisipasi itu dari Sabang sampai Merauke, sehingga nantinya kanalisasi inilah yang akan kita formalisasi menjadi sebuah kekuatan yang terstruktur. Karena kita tahu bahwa selama ini Anies adalah seorang sosok yang belum memiliki sebuah institusi politik yang kuat. Nah, harapannya bahwa dengan Anies membentuk sebuah partai politik baru, ini menjadi Anies terinstitusionalisasi gagasannya, langkah-langkah perjuangannya, dan itu akan ditopang oleh struktur politik yang kuat. Dan harapan kita adalah ini akan menjadi kekuatan partai politik alternatif yang bisa menjadi penyeimbang signifikan dari kekuatan koalisi partai yang ada di dalam pemerintahan. Sehingga nantinya harapan kita bahwa ya ada sebuah kekuatan selain PDI Perjuangan, yaitu ya kekuatan politik baru yang akan dibawa oleh Mas Anies sebagai kekuatan check and balances terhadap jalannya pemerintahan ke depan. Karena bagaimanapun pemerintah harus dikontrol. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus diberikan Oke. kebijakan-kebijakan alternatif. Nah, inilah yang sedang dirumuskan untuk dibangun ke depan. Mas Agung, yang realistis selain logistik, apalagi yang dibutuhkan modalnya kalau begitu? Ya, supaya besar partai itu harus punya ideologi, Friska. Ya, kita tahu banyak partai yang sekarang ada di tiga besar, katakanlah PDIP, ya, kemudian Gerindra, kemudian ada seperti itu. Nah, mereka selain punya logistik, ada ideologinya. Selain punya ideologi, ada figurnya. Nah, Mas Anies itu saya kira bisa memenuhi dua hal sementara ini, ideologi dan kefiguran ya. Nah, untuk logistiknya kan mengikuti, karena saya lihat trennya Mas Anies ingin membangun demokrasi partisipatorik seperti negara-negara yang demokrasinya maju ya di Amerika. Jadi yang menyumbang itu bukan kandidatnya atau orang-orang tertentu saja, tapi ini seluruh masyarakat ataupun pemilih ya. Jadi ini bisa menjadi terobosan baru dan mendisrupsi partai-partai politik di Indonesia di masa mendatang kalau memang bisa berjalan. Dan ini bisa menjadi kabar buruk bagi yang selama ini menjalankan atau berpartai dengan cara-cara yang sifatnya top down. Ya, kalau misalkan Mas Anies mampu membangkitkan bottom up sistem itu, saya kira ini kabar baik bagi semua pihak dan ya harus kita apresiasi ya terobosan semacam ini dalam demokrasi kita untuk memecah kebuntuan politik ataupun hegemoni politik yang sangat berbahaya bagi demokrasi seperti itu. Mampukah Mas Anies memanfaatkan momentum ini? Mas Sahrin dan kawan-kawan yang akan menjawab. Terima kasih Mas Sahrin Hamid, juru bicara Anies Baswedan. Terima kasih juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat malam.